وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, hari ini tanggal 21 Jumadal Ula 1443. Kita lanjutkan pengajian Al-Jami' As-Saghir dan kita masih membahas huruf alif ya. Kita sudah sampai pada hadis 1601. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما adapun awwalu asyratis sa'ah, permulaan tanda-tanda kiamat, fanarun, maka itu adalah api yang besar, takhruju minal masyriq, yang keluar dari arah timur, fatahsyurun nas, lalu mengumpulkan manusia, menggiring manusia ilal maghrib, ke arah barat, ke arah Syam dalam hadis yang lain. Wa amma, dan adapun awwalu ma ya'kulu ahlul jannah, pertamanya yang dimakan oleh penghuni jannah ketika masuk jannah adalah faziyadatu, tambahan, kabidil huti, pada hatinya ikan. Jadi pada hati ikan nanti ada tambahan kecil, nah itu yang paling lezat, itulah hidangan pertama ahli jannah. Karena itulah para ulama mengatakan kalau kita berkurban Idul Adha, disunnahkan kita makan pertama kali dari hatinya korban gitu. Bukan dagingnya, bukan. Tapi hatinya dulu. Kenapa? Tasyabbuhan bi ahlil jannah. Supaya kita menyerupai ahli jannah. Sehingga ini satu tafaulan. Kita berharap mudah-mudahan termasuk ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Wa amma, dan adapun syibhul walad, serupanya seorang anak, abahu wa ummah, dengan bapaknya maupun ibunya, fa idza sabaqa ma'ur rajul, apabila mendahului air mani laki-laki, ma'al mar'ah, terhadap air maninya wanita, air maninya istrinya, naza'a ilaihi, maka menarik kepadanya al-walada, anak tadi. Artinya jadi mirip. Jadi kalau airnya suami itu mendahului alias lebih dominan, maka nanti anaknya mirip bapak. Sebaliknya, wa idza sabaqa ma'ul mar'ah, kalau air maninya wanita itu mendahului alias dominan, ma'ar rajul, terhadap air mani laki-laki, naza'a ilaiha, maka dia akan menarik anak tadi kepada si ibu, menjadi mirip dengan ibu. Maka adanya anak mirip dengan ibu menunjukkan bahwa ibu atau wanita itu juga mengeluarkan air mani. Meskipun tidak semua orang tahu bahwasanya wanita itu mengeluarkan air mani ya, tapi ternyata ini hadis sangat jelas menunjukkan hal tersebut. Dan hadis ini ada sababul wurudnya. Kenapa Nabi menyampaikan hadis ini? Ini adalah 3 perkara yang diujikan oleh orang-orang ahli kitab kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka katakan, wahai Muhammad, ada 3 hal yang tidak mengetahuinya kecuali Nabi. Engkau akan saya tanya, kalau kamu bisa menjawab berarti kamu Nabi. Nah, maka pertanyaannya ini. Awal tanda kiamat apa? Nabi bisa menjawab. Awal makanan al-jannah, Nabi bisa menjawab. Kenapa anak serupa bapak atau ibu? Nabi bisa menjawab. Nabi katakan, tadi ketika saya ditanya, saya nggak tahu jawabannya. Tapi Jibril kemudian turun memberikan jawaban kepada saya. Nah, maka ini bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi. 1602. Amma salatul rajul, adapun salatnya seseorang fi baitihi, di rumahnya, fanurun, maka itu adalah sinar. Fanawwiru biha buyutakum, maka sinarilah dengannya rumah-rumah kalian. Hadis ini menghasung kita salat sunnah di rumah, bukan salat wajib ya. Tapi hadis ini dhaif
Sudah cukup bagi kita hadis yang lain yang sahih. 1603. Amma fi thalathati mawatin. Adapun pada 3 tempat. Fala yadhkuru ahadun ahadan. Maka tidaklah ingat seorang pun kepada seorang yang lain. Maksudnya pada hari kiamat nanti. Yang pertama, indal mizan. Pada timbangan. Maksudnya timbangan amal. Hatta ya'lama. Sehingga dia tahu. Ayakhiffu mizanuhu. Apakah ringan timbangannya? Am yathqul. Ataukah berat? Nah, kalau sudah tahu timbangannya berat, dia bisa ingat sama orang. Karena kalau timbangannya berat, berarti dia masuk surga. Yang kedua, wa indal kitab. Ketika diberikan kitab, yaitu catatan amal. Hina yuqal. Ketika dikatakan, ha umuqra'u kitabiyah. Kemarilah, bacalah kitabku. Hatta ya'lam. Sampai dia tahu. Aina yaqa'u kitabuhu. Di manakah kitabnya jatuh? Afi yaminihi, apakah pada tangan kanannya? Berarti tanda dia orang beriman. Am fi shimalihi, ataukah pada tangan kirinya? Berarti tanda orang jahat. Am min wara'i dhahri, atau dari belakang punggungnya. Itu sebenarnya sama ya. Orang jahat diberi catatan amal dengan tangan kirinya dan diberikan disodokkan pada punggungnya di belakang. Yang ketiga, wa indas sirat, dan pada sirat, yaitu jembatan di atas neraka jahanam. Idza wudi'a baina, apabila diletakkan di antara baina dhahranai, di tengah-tengah jahanam, neraka jahanam, itu di atasnya. Hafatahu, tepi-tepinya atau kedua tepinya adalah kalalibu, cantolan-cantolan, gantolan-gantolan dari besi ya. Katsirah, yang banyak. Wahasakun, dan duri-duri, katsirun, yang banyak. Yahbisullah, Allah menahan biha, dengan cantolan dan duri tadi, mayyasha'u min khalqih, siapapun yang dia kehendaki dari makhluknya, yaitu orang-orang yang jahat akan dicantol kemudian diseret jatuh ke neraka. Hatta ya'lam, sampai dia tahu, ayanju amla, apakah dia selamat atau dia tidak selamat. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani meskipun disahihkan oleh As-Suyuti. Dan hadis ini juga ada sababul wurudnya, yaitu Aisyah bertanya. Pada suatu hari Aisyah menangis. Rasulullah bertanya, kenapa menangis? Maka Aisyah menjawab, saya teringat neraka, maka saya menangis. Ya Rasulullah, kalau nanti kita sudah masuk di alam akhirat, apakah Anda ingat dengan istri-istri Anda? Nah, maka dijawab, 3 tempat siapapun tidak ingat sama siapapun. Saya juga tidak ingat dengan kamu, wahai Aisyah. Nah, 3 ini adalah ini tadi, mizan, kemudian kitab, kemudian sirat. Tapi memang apa? Hadisnya didhaifkan oleh sebagian ulama. 1604. Amma ba'du, adapun setelah itu, yaitu setelah memuji Allah, fa inna asdaqal hadis, maka sesungguhnya perkataan yang paling jujur adalah kitabullah, maksudnya Al-Qur'an. Wa inna afdalal huda, boleh dibaca hadi. Dan sesungguhnya petunjuk yang paling baik adalah hadiyu Muhammad atau huda Muhammad, petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri, dan sejelek-jelek perkara adalah muhdatsatuha, perkara-perkara baru. Wa kullu muhdatsatin, dan setiap perkara yang baru, bid'atun, adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin, dan setiap bid'ah adalah dhalalah, sesat. Wa kullu dhalalah, dan setiap kesesatan, finnar, di dalam neraka. Kesesatan yang paling buruk menurut para ulama pada bulan Desember adalah menyerupai orang-orang kafir dalam hari raya mereka. Maka mengucapkan selamat Natal ini adalah bid'ah terburuk yang dilakukan oleh umat Islam di bulan Desember. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Itu gara-gara ulama yang memfatwakan serampangan. Atatkumus sa'ah, datang kepada kalian kiamat itu baghtatan, mendadak. Bu'ithtu ana, saya dibangkitkan oleh Allah. Wasa'atu, dan kiamat hakadha, seperti ini. Sambil mengatakan seperti ini, sambil Nabi menunjuk dengan 2 jari. Ya. Artinya antara Nabi Muhammad dengan kiamat itu tidak ada jeda Nabi yang lain. Dengan kata lain, Nabi Muhammad kalau sudah muncul, itu tanda kiamat akan datang. Ya. Karena sudah tidak ada Nabi lagi. Sabbahatkumus sa'ah, menyerang pada waktu pagi terhadap kalian kiamat itu.
wa masatkum, dan pada sore hari. Artinya kita harus siap-siap, bisa datang pagi, bisa datang siang. Saya ini adalah aula, yang paling dekat bikulli mu'minin, terhadap setiap orang beriman, min nafsihi, daripada dirinya sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya man taraka malan, barang siapa yang meninggalkan harta, warisan berarti, fali ahli, maka untuk keluarganya. Wa man taraka daina, tapi barang siapa yang meninggalkan hutang, au dayaan, atau tanggungan, fa ilayya, maka kepada saya, wa alayya, dan atas tanggungan saya, yaitu akan dilunasi dari baitul mal. Itu kalau tidak punya warisan. Tapi kalau punya warisan, maka hutangnya dilunasi dari warisan. Wa ana, dan saya ini adalah waliyul mukminin, walinya orang-orang beriman, sehingga saya tanggung jawab melunasi utang-utang mereka kalau mati tidak punya warisan. Hadis ini sahih riwayat Muslim. 1605. Amma ba'du, fa wallahi, maka demi Allah, ini sesungguhnya aku la'u'tir rajul, sungguh aku memberi seseorang, wa ada'ur rajul, dan saya meninggalkan seseorang. Maksudnya sebagian sahabat diberi, sebagian tidak. Kenapa? Walladhi ada'u, orang yang aku tinggalkan, ahabbu ilayya, itu lebih saya cintai, minalladhi u'ti, daripada sahabat yang saya kasih. Walakin, akan tetapi, u'ti aqwaman, aku ini memberi beberapa kaum, lima ara, karena apa yang saya lihat, fi qulubihim, pada hati-hati mereka, minal jaza', dari keluh kesah, yaitu tidak sabar kalau miskin. Wal hala', hala' itu sama dengan jaza', ya. Hala' itu jaza' yang dahsyat, jadi keluh kesah yang dahsyat lagi. Wa akilu, dan saya memasrahkan aqwaman, beberapa kaum, yaitu orang-orang yang baik, ila, kepada ma ja'alallah, apa yang Allah letakkan, fi qulubihim, dalam hati mereka, minal ghina, dari kecukupan. Yang dimaksud kecukupan ini adalah qanaah. Meskipun dia miskin, tidak dikasih oleh Nabi, kenapa? Dia sudah punya qanaah. Qanaah itu kekayaan yang tidak bisa dilawan. Wal khair, dan juga kebaikan yang ada dalam hatinya. Minhum, di antara mereka, orang-orang yang baik itu adalah Amr bin Taghlib. Hadis ini sahih, riwayat Amr bin Taghlib. Maka sahabat Nabi yang bernama Amr bin Taghlib ini termasuk sahabat-sahabat yang imannya kuat. Nabi tidak ngasih kepada dia dan dia tidak ngersulon. Karena dia paham, ya, bahwasanya dunia itu enggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sababul wurudnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu perang, beliau itu tidak memberi sebagian sahabat dan memberi sebagian sahabat. Nah, maka yang tidak diberi, sebagiannya kemudian gerundel. Nabi ini kenapa tidak memberi semua? Padahal semuanya akan ikut perang. Dari kasus itu pun kita ambil pelajaran bahwa seorang panglima perang boleh membagi ghanimah secara tidak sama, tetapi harus sesuai maslahat. Memang semua pasukan itu berhak mendapatkan apa? Harta ghanimah. Tapi ketika maslahat mengharuskan bahwa ini orang-orang yang sudah lama ngaji, nggak usah dikasih. Karena ini ada orang-orang yang baru ikutan, baru saja masuk Islam. Mereka perlu dikuatkan Islamnya sehingga dikasih harta ghanimah. Yang lain tidak dikasih. Boleh berdasarkan kisah tersebut. Dan hadis ini menunjukkan bolehnya memuji orang di hadapan orang tersebut kalau dia tidak akan sombong dengan sebab pujian tadi, termasuk di sini dalam hal ini Amr bin Taghlib. Dan Amr bin Taghlib meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan, saya tidak lebih suka mendapatkan harta dunia seberapapun daripada sabda Nabi memuji saya ini. Karena ini menunjukkan bahwa imannya dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1606. Amma ba'du, fama balu aqwamin. Kenapa beberapa kaum itu yashtarituna syurutan, membikin syarat-syarat, laisat fi kitabillah, yang tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka min syartin, apapun syarat laisa fi kitabillah, yang tidak sesuai hukum Allah, fahuwa batil, maka batil dia. Jadi kitabullah di sini bukan Al-Qur'an, ya, tapi apa? Ketetapan atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana mi'ata syartin, meskipun jumlahnya 100 syarat. Qada'ullah, keputusan Allah, ahaq, lebih berhak. Wa syartullah, dan syaratnya Allah, authaq, lebih kuat. Wa innamal wala', tiada lain wala'nya budak, liman a'taq, bagi orang yang memerdekakan budak tadi.
Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini juga ada sababul wurudnya. Ada budak namanya Barirah. Dia akan dimerdekakan oleh Aisyah. Dibeli oleh Aisyah, kemudian dimerdekakan. Maka majikannya si budak mengatakan, ya boleh kamu dibeli oleh Aisyah, dimerdekakan Aisyah, tapi walakmu tetap milik kami. Nah, Rasulullah mendengar itu marah-marah beliau. Apa-apaan orang itu? Mereka membuat syarat yang bertentangan dengan keputusan Allah. Allah sudah memutuskan dalam Islam ini, kalau ada orang memerdekakan budak, maka walaknya budak tadi milik orang yang memerdekakan. Walak itu apa sih? Walak itu hubungan antara orang yang dimerdekakan dengan orang yang memerdekakan, yang menyebabkan kalau si budak ini nanti mati tidak ada ahli warisnya, maka yang mewarisi adalah yang memerdekakan tadi. Nah, jadi majikannya ini maunya kalau nanti kamu mati dan kamu tidak punya ahli waris, maka warisanmu milik kami. Wah, ini semau sendiri. Maka dilarang oleh Nabi SAW dengan khutbah ini. Dan ini menunjukkan kalau ada perkara yang penting, maka hendaklah seorang imam itu menyampaikan khutbah dalam hal tersebut. Misalnya masalah Natal. Nah, ini penting untuk disampaikan fatwa haram, ucapan selamat Natal. Sampaikan. 1607. Amma ba'du fama balul amil. Kenapa kondisinya amil zakat itu? Nasta'miluhu. Kami tugasi dia. Fayatina. Lalu dia datang kepada kami. Fayaqulu. Lalu dia mengatakan, hadza min amalikum. Ini dari penugasan kalian. Wa hadza uhdiya ilayya. Adapun ini dihadiahkan untuk saya. Afala qa'ada? Apakah tidak duduk saja dia itu? Fi baiti abih wa ummi, di rumah bapaknya atau ibunya. Fanadhara, lalu dia melihat. Hal yuhdalahu amla? Apakah dihadiahi untuknya atau tidak? Jadi kalau dia tidak jadi amil zakat, ada yang ngasih hadiah enggak? Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah, la yaghillu ahadukum minha syai'an. Tidaklah khianat atau korupsi salah satu dari kalian dari harta zakat sedikit pun illa ja'a bihi yaumal qiyamah, kecuali dia datang dengannya pada hari kiamat. Yahmiluhu ala unuqih, dia akan memikulnya di atas tengkuknya. In kana ba'iron, kalau dia itu adalah satu ekor unta, ja'a bihi, dia akan membawa unta itu. Lahu rughaun, untanya memiliki suara, ya, supaya orangnya dipermalukan di hadapan semua makhluk. Wa in kana baqarah, kalau dia itu berupa sapi, ja'a biha, dia akan membawa sapi tadi. Laha khuwar, sapinya juga bersuara. Wa in kanat syatan, kalau itu berupa kambing yang dia korupsi tadi, ja'a biha tay'ar. Dia datang dengan kambing tadi, kambing itu juga bersuara, mengembik. Faqad ballaghtu, aku sudah sampaikan. Maka silahkan didengar nasihat ini atau nekat melanggar nasihat ini, wahai para koruptor. Hadis ini ada sababul wurudnya. Ada seorang sahabat Nabi, dia sebagai amil zakat, namanya Abdullah ibnu Lutbiyah. Ibnu Lutbiyah ini ketika membawa harta zakat yang sudah dia tarik, dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini hasil dari tarian zakat. Adapun ini milik saya karena ini saya dihadiah oleh orang kaya yang saya tarik zakatnya itu. Nah, Nabi marah. Tidak boleh seperti itu. Amil zakat itu sudah ada gajinya. Maka apapun yang masuk ke tangan dia harus dimasukkan pada baitul mal. Buktinya kalau kamu tidak jadi amil, ada nggak yang menghadiahi kamu? Nggak ada kan? Berarti hadiah kepada kamu itu gara-gara kamu jadi amil zakat. Maka masuknya pada baitul mal. Dan ini kalau amil zakat suka dikasih hadiah-hadiah gini, dikhawatirkan nanti kalau orang yang menghadiah itu tidak mau mengeluarkan zakat, dia tidak akan marah. Atau dia mengeluarkan zakat hanya separuhnya saja. Nah, amilnya jadi pekewuh untuk mengambil. Kenapa? Sudah biasa dikasih hadiah. Nah, maka menutup hal tersebut, Nabi menyampaikan hadis ini. Maka ini termasuk korupsi kalau dia menerima hadiah tersebut, enggak boleh. 1608. Amma ba'du, ala ketahuilah ayyuhan nas, wahai para manusia. Fa innama ana bashar, tiada lain saya ini manusia. Yushiku nyaris ayyatiya, bahwa datang Rasul Rabbi, utusan Rabbku, maksudnya malaikat maut. Fa'ujib, maka saya mengijabai panggilan dia. Artinya ya saya mati. Nah, namanya orang didatangi malaikat maut enggak bisa nolak. Wa ana tarikun, dan saya akan meninggalkan fikum pada kalian thaqalaini,
dua beban. Disebut beban atau dua yang berat itu karena mulianya dua perkara ini. Ya. Jadi pusaka Nabi atau wasiat Nabi perkara yang mulia. Nah, saking mulianya disebut dengan istilah sesuatu yang berat. Awwaluhuma yang pertama dari keduanya adalah kitabullah, Al-Quran. Fihil huda wa nur. Di dalamnya ada petunjuk dan sinar. Man istamsaka bihi, barang siapa yang berpegang teguh dengan Quran, wa akhadha bihi, menggunakan Al-Quran, kana 'alal huda, dia di atas petunjuk. Wa man akhta'ahu, barang siapa yang meleset dari Al-Quran, dhalla, pasti sesat. Jadi kalau tidak mau pakai Quran, sesat. Fakhudhu bi kitabillahi ta'ala, maka ambillah kitabullah, yaitu amalkan. Wastamsiku bihi, pegang teguhilah dia. Wa ahlu baiti, yang kedua adalah pusaka saya, yang kedua adalah ahlul bait saya. Yang dimaksud ahlul bait di sini adalah kerabat-kerabat Nabi yang haram untuk menerima zakat. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi ahlul bait di sini bukan istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi termasuk ahlul bait, jelas. Tapi yang dimaksud di sini, nah, dijelaskan oleh para ulama, maksudnya man harumat alaihimus sadaqah, yaitu yang haram untuk menerima zakat di antara mereka. Udzakirukumullah, aku ingatkan kalian terhadap Allah fi ahli baiti, dalam masalah ahlul baitku, jangan zalim kepada mereka. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Diulangi ini kenapa? Para ulama katakan karena Nabi tahu nanti akan terjadi kezaliman besar-besaran kepada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata betul Husain, cucu Nabi, dipenggal lehernya, dibunuh. Siapa yang membunuh? Ya orang-orang yang KTP-nya Islam. Nah, maka Nabi mengingatkan dua kali ini supaya tidak terjadi kezaliman tersebut. Tidak usah kita bahas apa yang sudah lewat. Yang jelas mereka yang zalim kepada ahlul bait Nabi SAW, maka pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala, siapapun mereka, ya, baik itu dari kalangan Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah kah atau siapapun juga. Karena Allah Maha Adil. 1609. Amma ba'du, fa inna astaqal hadits, sesungguhnya perkataan yang paling jujur adalah kitabullah, Al-Quran. Wa uthaqul ura, paling kuatnya tali adalah kalimatut taqwa, ucapan takwa, yaitu la ilaha illallah. Wa khairul milal, sebaik-baik agama adalah millatu Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Nah, ini sebagian orang salah paham, Pak. Muncul sekarang istilah agama millah Ibrahim, yaitu Islam, Yahudi, Nasrani, pokoknya semua yang punya kitab suci itu disebut millah Ibrahim. Ngawur itu. Millah Ibrahim itu agama Islam. Kalau tidak paham apa itu millah Ibrahim, bacalah Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Akan kita ketahui sangat jelas Allah menjelaskan Nabi Ibrahim itu Muslim, Hanifam, Muslimah. Jadi Islam agamanya. Wa khairus sunan, dan sebaik-baik sunnah adalah sunnatu Muhammad, sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Wa asyraful hadis, dan paling mulianya ucapan adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Majelis ilmu termasuk zikir, alhamdulillah. Wa ahsanul qasas, dan sebaik-baik kisah hadzal Quran, Quran ini bukan novel. Wa khairul umur, dan sebaik-baik perkara awazimuha, yang fardu-fardu, yang wajib-wajib, ya, seperti sholat 5 waktu dan sebagainya. Wa syarrul umur, dan sejelek-jelek perkara muhdatsatuha, yang bid'ah. Wa ahsanul huda, sebaik-baik petunjuk hudal anbiya, petunjuknya para nabi. Wa asyraful maut, paling mulianya mati, qatlus syuhada, mati syahid. Wa a'mal ama, dan paling butanya buta, ad-dalalah ba'dal huda, sesat setelah mendapatkan petunjuk. Sudah pernah belajar Quran, sudah paham, tapi malah murtad, naudzubillah. Atau malah jadi zindik, munafik. Wa khairul ilm, dan sebaik-baik ilmu ma nafa', yang bermanfaat, yaitu yang diamalkan. Karena itu mari kita amalkan ilmu. Wa khairul huda, dan sebaik-baik petunjuk mattubi', apa yang diikuti. Wa syarrul ama, dan sejelek-jelek buta, amal qalb, butanya hati. Kalau buta mata masih mending, karena tidak bisa melihat yang zahir saja, tapi masih bisa melihat yang batin, yang benar, yang salah.
Wal yadul ulya, dan tangan yang di atas, maksudnya pemberi, khairum minal yadis sufla, lebih baik daripada tangan di bawah, yaitu penerima. Wa ma qalla wa kafa, dan apa yang sedikit dan cukup, khairun, lebih baik, mimma katsura wa alha, daripada yang banyak tetapi melalaikan. Jadi miskin tetapi cukupan, itu lebih baik daripada kaya raya sampai mumet, sampai pusing menghabiskan harta, akhirnya untuk maksiat terus. Wa syarrul ma'dzirah, dan sejelek-jelek minta ampun, hina yahdurul maut, ketika datang kematian, enggak ada gunanya, sudah habis waktunya. Wa syarrun nadamah, dan sejelek-jelek penyesalan, yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa minan nasi, dan di antara manusia, man la ya'tis shalah, ada orang yang tidak melakukan salat illa duburon, kecuali pada waktu belakangnya, yaitu ketika sudah mau habis waktunya. Matahari sudah kuning baru salat asar, itu duburon. Wa minhum, dan di antara manusia, man la yadhkurullah, ada orang yang tidak ingat kepada Allah illa hujron, kecuali tidak ikhlas. Orang-orang munafik, ya. Kalau salat mereka riya. Jadi salatnya, zikirnya itu hanya riya. Wa a'dhamul khataya, dan sebesar-besar dosa, al-lisanul kadzub, lisan yang selalu berdusta. Wa khairul ghina, sebaik-baik kaya adalah ghina nafsi, kaya hati. Wa khairuz zat, dan sebaik-baik bekal, at-taqwa, adalah takwa. Wa ra'sul hikmah, dan puncaknya hikmah, kebijaksanaan, itu makhafatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khairu ma waqara fil qulub, dan sebaik-baik apa yang teguh di dalam hati adalah al-yaqin. Allahumma inna nas'aluka al-yaqin. Amin ya rabbal alamin. Wal irtiyab, dan ragu-ragu, itu minal kufr, termasuk kafir itu. Kayak orang-orang munafik itu ragu-ragu. Wan niyahatu, dan meratap dari kematian itu, min amalil jahiliyah, termasuk tingkahnya jahiliyah. Wal ghulul, adapun korupsi, min jutha jahannam, termasuk dari kelompoknya neraka jahannam. Artinya akan dimasukkan dalam neraka. Wal kanzu, dan simpanan, kayyun minan nar, akan menjadi setrika dari neraka. Maksudnya simpanan ini menyimpan sampai tidak mengeluarkan zakat. Nih. Kalau mengeluarkan zakat enggak ada masalah. Wasyi'ru, dan syair itu, min mazamiri iblis, dari serulingnya setan, iblis. Iblis itu artinya yang putus asa dari kebaikan. Wal khamru, dan minuman keras itu, jima'ul itsm, kumpulan dosa. Wan nisa, adapun wanita itu adalah hubalatus syaitan, jaringnya setan. Maka laki-laki harus hati-hati dari wanita. Wasyabab, dan usia muda, syu'batum minal junun, itu satu cabang dari gila. Nah, maka banyak orang-orang gila dari kalangan pemuda. Lulus sekolah, bajunya dicelontang-celonteng. Gila betul nih. Itu kalau tidak disebut gila ya disebut apa lagi udah. Wa syarrul makasib, dan paling jeleknya usaha adalah kasbur riba, usaha riba. Wa syarrul ma'kal, paling jeleknya makan adalah malul yatim, makan harta anak yatim. Was sa'id, orang yang bahagia, man wu'idha bi ghairihi, orang yang ternasihati dengan sebab orang lain. Jadi bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Misalnya ada kejadian Merapi meletus misalnya, atau Merbabu meletus, atau manapun ya. Nah, kita bisa mengambil nasihat dari sana. Wasyaqiyu, dan orang yang celaka adalah man syaqiya fi batni ummi, orang yang sudah celaka di dalam perut ibunya. Artinya sudah ditetapkan celaka. Seperti Fir'aun, itu sudah ditetapkan sebagai kafir dalam perut ibunya dulu. Wa innama, dan sesungguhnya tiada lain, yasiru ahadukum, akan menjadi masing-masing kalian, ila maudhi'i, ke tempat, arba'i adhru', 4 hasta. Maksudnya apa ini? Kuburan. Siapapun kita, kaya atau miskin, duitnya triliun atau miliar, atau hanya jutaan, atau hanya 100 ribuan. Kalau mati, kuburannya sama. Lubangnya cuma 4 dirok, 4 hasta. 1 hasta ini setengah meter, 4 hasta berarti 2 meter saja. Ya udah itu aja. Apakah ada orang kaya raya kuburannya kemudian dibesarkan lubangnya seperti Istana Mega? Enggak ada. Kuburan lubangnya sama juga. Wal amru bi akhirih, urusan itu dihitung yang akhirnya. Kalau akhirnya baik berarti dianggap baik, kalau jelek dianggap jelek. Wa milakul amal, dan kunci amalan itu adalah khawatimuh, yang penutupnya.
Kalau penutupnya baik berarti dianggap baik. Wa syarrur rawaya, dan sejelek-jelek perawi itu adalah rawayal kadzib, perawi-perawi dusta. Wa kullu ma huwa atin, dan setiap apa yang akan datang itu qaribun, itu disebut dekat. Maka kiamat disebut dekat meskipun masih bertahun-tahun lagi. Wasibabul muslim, dan mencela orang muslim, fusuqun, adalah fasik. Wa qitalul mu'min, dan membunuh atau memerangi, ya. Memerangi orang mukmin adalah kufrun, kafir. Maksudnya kafir kecil, dosa besar. Wa aklu lahmihi, dan memakan hartanya, memakan dagingnya, maksudnya menggibah orang muslim, min maksiatillah, termasuk maksiat. Wa hurmatu malihi, dan keharaman harta orang muslim, kahurmati damih, seperti keharaman darahnya. Wa may yata'alla 'ala Allah, siapa yang bersumpah atas nama Allah, yukadzibhu, maka Allah akan mendustakan sumpahnya itu. Contohnya gimana? Contohnya ada orang melihat orang berbuat maksiat, dinasehati nekat terus. Akhirnya yang memberi nasihat ini habis kesabarannya, mengatakan, demi Allah, kamu pasti masuk neraka. Nah, itu Allah marah kalau begitu. Kok kamu memastikan saudaramu masuk neraka, itu dari mana taunya? Apakah kamu tahu dia itu nanti akhirnya matinya su'ul khotimah? Bisa jadi malah dibalik oleh Allah. Orang yang sombong tadi menganggap saudaranya yang maksiat itu pasti masuk neraka, maka karena sombongnya oleh Allah dikasih su'ul khotimah. Na'udzubillah. Karena itu para ulama katakan melihat orang berbuat maksiat jangan pakai ainul ihtiqar, jangan meremehkan. Tetapi pakai ainul i'tibar, matanya mengambil pelajaran. Ada orang begitu, alhamdulillah saya enggak begitu. Ya, mudah-mudahan saya sampai akhir hayat tidak seperti itu. Begitu, i'tibar. Wa may yaghfir, dan barang siapa yang memaafkan, yaghfirillahu lah, Allah juga akan memaafkan kepada dia. Wa may ya'fu, dan barang siapa yang memaafkan, sama ya. Ya'fullahu anhu. Kalau tadi mengampuni, ya sekarang memaafkan, gitu aja. Wa may yakdzimil ghaidz, barang siapa yang menahan marah, ya'jurhullah, Allah beri pahala dia. Wa may yasbir 'ala raziyah, siapa yang sabar terhadap musibah, yu'awwidhullah, Allah akan memberikan ganti. Wa may yattabi'is sum'ah, barang siapa yang menginginkan sum'ah, yaitu riya, yusammi'illahu bih, Allah akan singkap riyanya tersebut. Jadi akan Allah permalukan, orang-orang semuanya akan tahu bahwa dia ternyata hanya riya. Orang-orang akan tahu semua bahwa dia hanya pengen viral saja. Wa may yasbir, barang siapa yang sabar, yudha'ifillahu lahu, Allah akan melipat gandakan pahala untuk dia. Pahalanya sampai berapa? Tidak ada yang tahu. Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalanya orang sabar dikasihkan tanpa hitungan. Berarti tidak tahu berapa kelipatan. Wa may ya'sillah, barang siapa yang durhaka kepada Allah, yu'adzibhullah, Allah akan menyiksa dia. Allahumma ighfirli wa li ummati, ya Allah ampuni saya dan umat saya. Allahumma ighfirli wa li ummati, Allahumma ighfirli wa li ummati, astaghfirullah li wa lakum. Jadi kalau kita ceramah itu bagus ditutup dengan apa? Astaghfirullah li wa lakum. Nah, insyaallah nanti kita tutup dengan ini, ya. Hadis ini riwayat Baihaqi, tetapi memang derajatnya diperselisihkan para ulama. Kalau Syekh Albani mendhaifkan. Dan ini ada kisahnya. Kisah dikisahkan oleh Uqbah bin Amir Al-Juhani, sahabat Nabi. Dia menceritakan suatu saat Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Ketika pulang perang, istirahat di jalan. Kemudian pesan kepada Bilal, Bilal, kamu jaga, jangan sampai kita tidurnya kebablasan subuh. Maka Bilal siap. Ternyata Bilal bersandar pada kendaraannya, akhirnya dia ngantuk tidur. Bangun-bangun, matahari sudah terbit qadra rumhin, sekitar sepenggalah. Nah, maka Rasulullah tanya kepada Bilal, aina ya Bilal, mana janjimu ya Bilal, katanya mau membangunkan. Nah, Bilal minta maaf. Akhirnya Rasulullah kemudian menyuruh pergi dari tempat tersebut karena tempat itu ada setannya. Kemudian beliau salat sunnah sebelum subuh 2 rakaat padahal matahari sudah terbit. Kemudian baru salat subuh. Setelah salat subuh ceramah yang panjang ini, ya, amma ba'du dan seterusnya ini. Kita lanjutkan 16:10. Amma ba'du fa innad dunya, sesungguhnya dunia itu khadiratun, hijau, maksudnya menarik, hulwatun, manis,
maksudnya menyenangkan. Wa innallah, dan sesungguhnya Allah, mustakhlifukum, akan menjadikan kalian khalifah, pengganti, fiha, di dalam dunia. Jadi maksudnya orang akan mati, kita ganti, kita yang menggantikan. Fanadhirun fi, maka Allah akan melihat kaifa ta'malun, bagaimana kalian beramal di dunia. Fattaqud dunya, maka takutlah kepada dunia. Wattaqun nisa, takutlah kepada para wanita. Maksudnya takwa kepada Allah dalam hal tersebut. Fa inna awwala fitnati Bani Israel, karena permulaan fitnah untuk Bani Israel, kanat fin nisa, adalah dalam hal wanita. Ala ketahuilah inna Bani Adam, sesungguhnya Bani Adam, khuliqu ala tabaqatin syatta, diciptakan pada tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Pertama, minhum man yuladu mu'minan, ada yang dilahirkan mukmin, wa yahya mu'minan, hidup sebagai mukmin, wa yamutu mu'minan, mati juga mukmin. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wa minhum may yuladu kafiron, ada yang dilahirkan kafir, wa yahya kafiron, hidup kafir, yamutu kafiron, mati juga kafir, seperti Fir'aun. Yang ketiga, wa minhum may yuladu mu'minan, ada yang dilahirkan mukmin, wa yahya mu'minan, hidup juga mukmin, yamutu kafiron, tapi matinya kafir, seperti Qarun. Karena Qarun itu termasuk kaumnya Nabi Musa, berarti muslim asalnya, tapi akhirnya kafir. Yang keempat, wa minhum may yuladu kafiron, ada yang dilahirkan kafir, wa yahya kafiron, hidupnya kafir, wa yamutu mu'minan, tapi mati beriman. Seperti Ikrimah, putranya Abu Jahal. Abu Jahal mati kafir, tapi anaknya menjadi muslim, Ikrimah. Sahabat Nabi, ya, meskipun Islamnya belakangan, tahun 8 Hijriah, Fathu Makkah. Ala ketahuilah inal ghadab, sesungguhnya marah, jamratun, itu adalah bara api, tuqadu, yang dinyalakan, fi jawfi ibni Adam, pada tubuhnya Ibnu Adam. Ala tarawna, tidakkah kalian melihat, ila humrati ainai, pada merahnya kedua matanya, wantifakhi, dan membesarnya, membengkaknya, audajihi, urat-urat lehernya. Fa idza wajada ahadukum syai'an min dalik, apabila mendapati salah satu kalian sesuatu dari marah tadi, fal ardal arda, maka ketanahlah, ketanahlah. Artinya kalau kita sedang berdiri disuruh duduk, kalau sedang duduk disuruh berbaring, ya. Karena semakin nempel pada tanah, semakin tenang hati kita insyaallah. Ala ketahuilah inna khairar rijal, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah man kana bati al-ghadab, orang yang lamban marah, enggak cepat marah. Sari'ar ridha, tapi dia cepat ridha. Kalaupun marah itu cepat ridha. Wa syarrur rijal, sejelek-jelek manusia adalah man kana sari'al ghadab, cepat marah, dikit-dikit marah. Bati ar-ridha, lamban ridhonya. Kalau sudah marah itu dijaga bertahun-tahun marah terus. Enggak bisa menghilangkan marahnya. Fa idza kana rajul, kalau seseorang itu bati al-ghadab, lambat marahnya, bati al-fai, tapi juga lambat kembalinya atau lambat ridhonya, wa sari'ul ghadab, atau dia itu cepat marah, sari'ul fai, tapi juga cepat kembalinya, fa innaha biha, maka sesungguhnya hal itu dengan hal itu. Maksudnya berarti tidak tercela juga tidak terpuji. Kenapa? Karena dari satu sisi dia jelek, dari satu sisi dia baik. Cepat marah dia, jelek kan berarti. Tapi cepat damai. Nah, ini berarti 0-0. Berarti tidak terpuji, tidak tercela. Ala ketahuilah inna khairat tujjar, sesungguhnya sebaik-baik pedagang, man kana hasanal qada, orang yang bagus dalam melunasi, hasanat talab, bagus dalam menagih. Wa syarrat tujjar, seburuk-buruk pedagang, man kana sayyi'al qada, orang yang jelek melunasi, sayyi'at talab, jelek juga menagih. Fa idza kana rajul hasanal qada, kalau seseorang itu bagus melunasi, sayyi'at talab, jelek menagih, au kana sayyi'al qada, atau sebaliknya, dia jelek melunasinya tapi hasanat talab, bagus menagihnya, fa innaha biha, maka sesungguhnya hal itu dengan hal itu. Maksudnya tadi ya, tadi ya, tidak terpuji juga tidak tercela. Ala ketahuilah inna, sesungguhnya likulli ghadirin, untuk masing-masing orang yang berkhianat, termasuk para koruptor, liwaan, punya bendera, yaqumu, yang dia tegak, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti,
biqadri ghadratihi, sekira dengan pengkhianatannya. Semakin besar pengkhianatannya, semakin besar dan tinggi benderanya. Ala ketahuilah, wa akbarul ghadr, paling besarnya pengkhianatan, ghadru amiri ammah, pengkhianatan pemimpin orang umum, presiden. Ala ketahuilah, la yamna'anna, betul-betul jangan mencegah rajulan kepada seseorang, mahabatun nasi, takut kepada manusia, mencegah dari apa? Alla yatakallama bil haqq, bahwa dia tidak berani ngomong yang benar. Idza alimah, apabila dia mengetahui kebenaran itu. Ala ketahuilah, inna afdalal jihad, sesungguhnya paling utamanya jihad, kalimatu haqqin, kalimat yang benar, inda sultanin jair, pada penguasa yang zalim, seperti yang dilakukan Habib Rizik. Ala ketahuilah, inna sesungguhnya mithlama baqiya minad dunya, apa yang tersisa dari dunia, fima madha minha, dibandingkan apa yang sudah lewat dari dunia. Jadi usia dunia yang tersisa dibandingkan yang sudah lewat, mithlu ma baqiya min yaumikum hadza, semisal apa yang tersisa dari hari kalian ini, fima madha minhu, dari dibandingkan apa yang sudah lewat darinya. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan menurut Suyuti, tetapi dhaif menurut Albani. Dan ini hadis atau ini ceramah, ini disampaikan oleh Nabi selesai salat asar. Nah, maka dunia ini berarti usianya tinggal sedikit. Kalau dibandingkan usianya yang sudah lalu. Pertama yang di dunia kan Nabi Adam. Nah, yang terakhir nanti hari kiamat. Nah, dari sabda Nabi ini sampai hari kiamat, itu seperti antara asar sampai dengan maghrib. Kalau dibandingkan dari masa Nabi Adam atau masa pertama kali dunia diciptakan sampai dengan ceramahnya Nabi tadi, itu seperti subuh sampai asar. Berarti tinggal sebentar. Sayangnya kita nggak tahu ya, tahun berapa itu Allah ciptakan bumi ini, tahun berapa kita nggak ngerti. Kalau kita ngerti ya bisa dihitung berarti kan, dengan hitung-hitungan matematika, oh berarti kiamatnya tahun sekian. Tapi memang kiamat itu tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi nih. Nggak akan 25 hadis kepanjangan. 16 satu-satu. Amamakum, di depan kalian, haudun, ada telaga, maksudnya telaga Kautsar. Kama baina Jarba wa Adruh, seperti antara Jarba dan Adruh. Ini adalah nama kota di Syam. Hadis ini sahih. Maksud hadis ini adalah telaga Kautsarnya Nabi SAW sangat luas sekali. Luasnya seluas apa? Seluas dari kota Madinah sampai ke kota Jarba dan Adruh yang ada di Syam. Jadi di sini ada kata-kata yang terhapus ya. Ini kalau dilengkapi, kama baina al-Madinati wa baina Jarba wa Adruh. Luasnya antara Madinah sampai dengan kota Jarba Adruh. Bukan berarti luasnya antara Jarba sampai Adruh, enggak. Kalau Jarba sampai Adruh ini dekat sekali, itu hanya 1 mil saja. 1 mil itu 1,8 kilo. Tapi kalau dari Madinah sampai Jarba dan Adruh dengan onta, itu perjalanan 3 hari baru sampai. Jadi luasnya telaga Nabi ini sangat luas sekali. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang minum dari telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Telaganya Nabi disebut telaga Kautsar karena sumbernya dari sungai Kautsar. Sungai Kautsar dalam jannah, telaganya Nabi ini di luar jannah. Ya, meskipun ada khilaf di antara para ulama, tapi itulah pendapat yang terkuat insyaallah. 16-12. Amanun, merupakan keamanan li ahlil ardi, untuk penduduk bumi, minal gharaq, dari tenggelam kalau ada al-qausu, pelangi. Pelangi itu kan bentuknya gini, melengkung. Nah, kayak apa? Kayak busur. Nah, maka qaus itu asalnya itu artinya busur. Nah, pelangi disebut qaus karena dia bentuknya mirip. Wa amanun, dan merupakan keamanan li ahlil ardi, untuk penduduk bumi, minal ikhtilaf, dari perselisihan, al muwalatu li Quraisyin. Kalau mereka itu menjadikan pemimpin terhadap orang-orang Quraisy. Quraisyun ahlullah, Quraisy itu keluarganya Allah. Jangan dilawan. Fa idza khalafatha qabilatun minal Arab, kalau menyelisihannya satu kabilah dari orang Arab, saru hizba iblis, mereka menjadi kelompok iblis. Tapi hadis ini derajatnya dhaif menurut Al-Albani. Sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Apakah betul kalau ada muncul pelangi maka tidak akan terjadi
banjir sehingga tenggelam, ya, nggak bisa dipastikan. Ya mungkin sesuai kebiasaan bisa begitu mungkin, ya. Tapi kalau dari sabda Nabi nggak ada. 16, 13 ini hadis palsu, sehingga saya kasih tanda bintang ini ya. Amanun li ummati, aman bagi umatku minal gharaq, dari tenggelam. Idza raqibul bahra, kalau mereka itu mengendarai laut, maksudnya mengendarai kapal, ay yaqulu, bahwa mereka mengucapkan bismillahi majriha wa mursaha. Boleh juga dibaca bismillahi mujraha wa mursaha. Al-ayah artinya dilanjutkan sampai akhir. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Lanjutkan ayat ini. Dan tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan kepadanya. Al-ayah, lanjutkan sampai akhir. Ini hadis palsu sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Lah terus kalau naik kapal boleh nggak baca doa ini? Boleh. Karena Nabi Nuh juga membaca doa ini, ya. Dan Nabi Nuh termasuk para nabi yang kita disuruh mengikuti petunjuk mereka. 16, 14. Ummul Quran, induknya Quran, hiya sab'ul mathani. Dialah 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu surat Al-Fatihah. Disebut 7 karena disepakati para ulama isinya 7 ayat. Hanya mereka berselisih pendapat ayat pertama apa? Apakah Alhamdulillah ataukah Bismillah. Mayoritas ulama berpendapat ayat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab Syafi'i mengatakan ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mathani, yang diulang-ulang. Kenapa disebut diulang-ulang? Pertama, karena diulang-ulang di dalam sholat. Yang kedua, karena turunnya juga berulang-ulang. Maka surat Al-Fatihah ini ada yang mengatakan Makkiyah, turunnya sebelum hijrah. Ada yang mengatakan Madaniyah, turunnya setelah hijrah. Dua pendapat itu sama-sama benar. Karena turunnya 2 kali. Wal Qur'anul Azim, dan dia adalah Al-Quran yang agung. Kenapa disebut Al-Quran yang agung? Karena dia memiliki fadilah yang tidak dimiliki oleh surat-surat yang lain. Fadilahnya apa? Hadis berikutnya 16-15. Ummul Quran, induknya Quran, adalah iwadun, sebagai ganti min ghairiha, dari surat-surat yang lainnya. Walaysa ghairuha, tidaklah selain Al-Fatihah, minha, terhadapnya, iwadun, sebagai ganti. Hadis ini dhaif, tetapi isinya sahih dari sisi bahwasanya kalau kita sholat wajib membaca apa? Al-Fatihah.